Shalom, pertama-tama perkenalkan nama saya Meila Puspitari dengan NIM 210901502071 dari kelas C Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Konsep Dasar Manajemen. Baiklah, saya akan membaca soal yang pertama. Ada 9 soal yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep dasar manajemen? Konsep dasar manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan materi yang penting dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang kedua, apa saja komponen manajemen? Komponen manajemen terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen yang mengatur finansial perusahaan. Dengan menggunakan komponen ini, diharapkan keuangan perusahaan dapat stabil dan digunakan tepat tujuan. Yang kedua, manajemen marketing. Komponen ini berupa kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap aktivitas pemasaran. Tujuan dari komponen marketing adalah kontrol terhadap pemasaran produk. Yang ketiga, manajemen produksi. Manajemen produksi mengatur proses produksi barang di perusahaan, tentunya termasuk juga kontrol terhadap kelayakan dan fungsi mesin produksi. Pengawasan terhadap para operator produksi dan proses pembuatan produk hingga selesai. Yang keempat, manajemen distribusi. Komponen manajemen distribusi. Manajemen bisnis ini bertujuan mengawasi jalannya kegiatan distribusi. Kegiatan manajemen ini dimaksudkan untuk memastikan kondisi produk baik dan tersalurkan dengan cepat. Yang kelima, manajemen SDM. Manajemen ini mengatur segala aktivitas pada pelajar di perusahaan, termasuk di dalamnya mengatur porsi tanggung jawab, bidang pekerjaan, juga kedisiplinan pekerja. Soal yang kedua, mengapa penting bagi yang ingin mendirikan usaha harus mengerti tentang organisasi? Karena organisasi menjadi tempat yang baik untuk mempelajari agar bisa menghargai waktu dan juga mengatur jadwal. Ada 7 alasan mengapa pendiri usaha harus mengerti organisasi. Yang pertama, mendefinisikan identifikasi internal dan eksternal organisasi. Yang kedua, budaya organisasi adalah tentang menjalankan nilai inti organisasi. Yang ketiga, budaya membuat karyawan menjadi pendukung organisasi. Yang keempat, mempertahankan orang-orang baik. Yang kelima, membantu jalannya onboarding. Yang keenam, budaya mengubah organisasi menjadi sebuah tim. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, berdampak pada kinerja dan kesejahteraan karyawan. Jelaskan apa itu perencanaan dalam manajemen bisnis. Perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai tujuannya di masa depan dan juga untuk menentukan beberapa tahap yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, mengapa Anda harus mempelajari ilmu manajemen bisnis? Apakah manfaatnya bagi Anda? Menurut saya, ilmu manajemen sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan individu, kelompok, ataupun organisasi sehingga proses manajemen tersebut dapat terstruktur demi mencapai tujuan dan keberhasilan. Manfaatnya bagi saya membantu dalam menyusun strategi bisnis dan membantu dalam target kerja. Siapakah sebenarnya orang yang layak disebut sebagai penemu konsep manajemen modern? Mohon maaf, pada slide yang ini saya tidak dapat menyebut atau menyebut jawaban tersebut karena dikarenakan saya Nasrani dan saya tidak lihai dalam menyebut atau mengatakan jawaban ini. Oke, soal selanjutnya, menurut pendapat Anda apakah itu sukses? Apa pula sebenarnya yang dimaksud dengan sukses dalam bisnis? Menurut saya, sukses adalah ketika saya dapat menyelesaikan sesuatu yang positif dengan baik dan memuaskan
dan orang di sekitar saya juga dapat merasakan. Dan bagi saya, sukses tidak melulu pada harta maupun jabatan. Sukses dalam bisnis adalah ketika seseorang dalam menekuni bidang bisnis itu berhasil memasarkan produk yang dibuat dan dapat menghasilkan keuntungan dalam bisnis itu. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai struktur APBN tahun 2022 dan bagaimana analisis Anda terhadap keputusan Presiden tersebut bagi kondisi perekonomian nasional khususnya dunia bisnis? Yang saya ketahui tentang pidato Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2021 mengenai APBN tahun 2022 adalah APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengangkut pemulihan ekonomi. Analisis saya terhadap keputusan Presiden tersebut bagi kondisi perekonomian nasional, khususnya bagi dunia bisnis adalah pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Soal yang terakhir, apa Anda sudah memiliki usaha? Jika sudah, usaha apa dan mengapa Anda memiliki usaha tersebut? Jika belum, mengapa dan apa yang menghalangi Anda untuk memulai memilikinya? Jelaskan. Saya belum memiliki usaha karena dulu saya pernah memiliki usaha yaitu berjualan online, namun usaha itu tidak berjalan lancar dan hanya berjalan sekitar 2 tahun dan berhenti akibat kurangnya pembeli atau konsumen. Karena saya harus membagi waktu belajar, sekolah, dan merespon para pembeli. Sekarang saya belum memikirkan usaha lagi karena saya ingin fokus pada perkuliahan saya, tetapi kelak ketika saya sudah meraih sarjana, saya ingin memiliki usaha dan memperkerjakan orang-orang. Sekian dan terima kasih, itulah yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.